Pernah nggak ngerasa pengen kaya tapi bingung harus mulai dari mana? Gaji pas-pasan, tabungan nggak seberapa, terus muncul pertanyaan, emang bisa ya membangun kekayaan dari nol? Tiap lihat orang sukses kok rasanya jauh banget, kayak mereka punya start yang lebih enak gitu. Sementara kita jauh tertinggal di belakang. Padahal banyak juga kok orang biasa yang mulai dari bawah dan akhirnya bisa punya aset. Di konten ini, kita bakal bahas cara membangun kekayaan dari nol dengan langkah yang realistis dan gampang diikuti. Mulai dari ngatur mindset, nyusun strategi keuangan, sampai kebiasaan kecil yang efeknya besar banget kalau dilakukan dengan konsisten. Jadi kalau kamu benar-benar pengen mengubah kondisi keuangan dari sekarang, konten ini bisa jadi titik awal terbaik yang pas banget. Sebelum lanjut nonton, pastikan kamu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang kamu hadapi saat ini. Let's get started. 8 cara membangun kekayaan dari nol walau gaji pas-pasan. Yang pertama, punya gaji kecil. Justru itu alasan kamu harus mulai sekarang. Banyak orang ngerasa gajinya kecil, jadi percuma nabung atau investasi. Padahal justru itu alasan kenapa harus mulai sekarang. Soalnya kalau nunggu gaji besar baru mulai, uang keburu habis duluan. Gaji kecil ngajarin kita disiplin, ngerti prioritas, dan pinter manfaatin setiap rupiah. Dan kalau udah terbiasa kelola uang dari gaji kecil, nanti pas penghasilan naik, kita udah siap banget buat naik level. Membangun kekayaan itu bukan soal nominal gede, tapi soal kebiasaan dan konsistensi. Misalnya nih, kita mulai menyisihkan uang Rp10.000 per hari aja, setahun udah lumayan banget. Apalagi kalau diinvestasikan, bisa tambah cuan. Kamu juga bisa mulai belajar skill baru agar jadi penghasilan tambahan sambil tetap kerja. Yang penting mulai dulu dari yang kecil, jangan nunggu sempurna. Ini penting banget kalau kita benar-benar mau mengerti cara menjadi kaya dari nol. Awalnya mungkin terasa lambat, tapi pelan-pelan kita bakal lihat hasilnya sendiri. Semakin cepat kita mulai mengatur uang, semakin besar potensi uang jadi semakin bertumbuh. Ingat ya, menjadi kaya itu bukan hanya karena hoki, tapi karena dibangun dari langkah kecil yang dijalani terus-terusan. Yang kedua, upgrade skill dan pengetahuan, investasi di leher ke atas. Kalau gaji masih pas-pasan, salah satu langkah paling masuk akal buat mulai membangun kekayaan dari nol adalah investasi ke diri sendiri. Maksudnya gimana? Ya, upgrade skill, tambah pengetahuan, belajar hal baru yang bisa bikin nilai kita naik di dunia kerja, atau bahkan buka peluang sampingan. Ini penting banget karena makin kita pintar, makin besar peluang buat mendapatkan penghasilan lebih gede. Kita bisa mulai dari hal-hal simple kayak nonton video-video di channel edukasi finansial di YouTube seperti channel Uang Ngalir Terus ini, ikut webinar gratis, atau baca buku pengembangan diri. Nah, kalau ada uang lebih, bisa ikut kelas online murah yang nambah skill, misalnya skill desain, video editing, digital marketing, atau bahasa asing. Semakin banyak skill, kita jadi punya senjata buat dapetin kerjaan yang lebih baik atau penghasilan tambahan di luar gaji utama. Ilmu yang kita punya itu nggak bisa diambil siapapun, dan itu yang jadi modal utama buat naik level. Orang sering mikir, cara cepat kaya itu harus langsung dapat jackpot besar. Padahal bisa juga dimulai dari belajar hal-hal kecil setiap hari. Ilmu dan skill itu kayak anak tangga. Makin banyak kita kumpulkan, makin tinggi posisi kita. Jangan remehkan belajar hal kecil, karena dari situ biasanya rezeki besar muncul. Jadi kalau sekarang gaji masih pas-pasan, nggak apa-apa. Yang penting kita terus upgrade otak, karena itu investasi yang hasilnya bisa luar biasa. Yang ketiga, pisahkan uang untuk hidup, tabungan, dan investasi. Kalau gaji kita pas-pasan, penting banget buat bisa bedain mana uang buat hidup, mana uang yang harus disimpan, dan mana uang yang harus diputar buat masa depan. Masalahnya, banyak orang mencampur aduk semuanya jadi satu, nggak tahu mana yang buat jajan, mana yang harus disimpan. Akhirnya tiap bulan uang habis gitu aja, nggak ada tersisa. Padahal kuncinya cuma 2, pisahin dan disiplin. Langkah pertama bisa dimulai dari bikin 3 tempat atau 3 akun terpisah. 1 akun buat kebutuhan hidup kayak makan, transport, dan bayar kos. 1 akun lagi buat tabungan yang gak boleh disentuh sembarangan. Dan yang terakhir, akun buat investasi kecil-kecilan kayak reksadana atau nabung emas. Mulai aja dari 10 ribuan, yang penting jalan. Udah 3 itu aja dulu, gak ribet kan? Cara ini mungkin kelihatan sepele, tapi jadi pondasi yang penting banget buat membangun kekayaan dari nol.
Ini juga salah satu tips cepat kaya yang benar-benar realistis dan bisa dipraktekkan semua orang, bahkan dengan penghasilan kecil atau pas-pasan. Semakin kita disiplin pisahkan uang dari awal gajian, makin gampang berkembang ke tahap finansial yang lebih baik. Ingat ya, bukan soal berapa gaji, tapi seberapa pintar mengaturnya. Yang keempat, wajib punya dana darurat walau gaji masih UMR. Banyak orang mikir nih, gaji gua aja UMR, gimana caranya ngumpulin dana darurat? Mustahil banget. Well, justru karena gaji pas-pasan, kita wajib banget punya dana darurat buat jaga-jaga. Soalnya hidup itu nggak selalu mulus, bisa aja tiba-tiba sakit, sepeda motor mogok, atau kena PHK. Kalau nggak punya dana darurat, ujung-ujungnya malah ngutang, dan itu bikin keuangan makin berat. Cara mulai mengumpulkan atau menabung buat dana darurat itu nggak harus langsung besar. Pelan-pelan aja, sisihkan sedikit tiap kali gajian, misalnya Rp20.000 atau Rp50.000 asal konsisten. Bisa juga pakai celengan atau rekening khusus yang nggak dipakai buat belanja. Yang penting dana itu nggak boleh diganggu sama sekali, kecuali dalam kondisi darurat beneran. Kalau udah terbiasa punya dana darurat, hidup jadi lebih tenang dan kita bisa mulai fokus membangun tabungan lain dan investasi. Ini salah satu fondasi penting sebagai cara menjadi kaya di usia muda. Banyak orang gagal membangun kekayaan karena terjebak masalah kecil yang muncul tiba-tiba dan gak siap menghadapinya. Jadi mulai sekarang, jangan nunggu kejadian buruk baru mulai nabung. Lebih baik siap dari awal. Setuju gak bro? Yang kelima, pilih teman yang bikin kita produktif, bukan malah boros. Temenan sama orang itu bisa bantu kita berkembang atau malah bikin kita tekor setiap akhir bulan. Kalau tiap nongkrong, ujung-ujungnya harus ngikut gaya hidup mahal, itu tandanya lingkungan kita bikin boros, bukan produktif. Banyak orang gak sadar kalau lingkungan pertemanan itu punya pengaruh besar banget ke cara kita ngelola uang. Makanya kalau mau membangun kekayaan dari nol, mulai dari lihat dulu sama siapa kita sering menghabiskan waktu bareng. Teman yang produktif biasanya ngajakin kita diskusi hal-hal positif, kayak peluang kerja, ide bisnis kecil, atau saling bantu atur uang. Bukan malah ngajakin jajan terus, foya-foya tiap weekend, atau ngutang bareng buat gaya hidup. Coba deh sesekali bilang enggak kalau diajak melakukan sesuatu yang bikin dompet makin tipis. Bukan berarti jadi antisosial ya, tapi lebih memilih waktu dan teman yang bikin kita makin produktif dan berkembang. Langkah awalnya sederhana, mulai dari cari teman yang punya tujuan hidup yang jelas dan punya semangat buat berkembang. Gabung ke komunitas kecil, ikut kelas online bareng, atau cari circle yang senang belajar hal-hal baru. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal mindset yang nantinya bikin kamu kuat membangun keuangan pelan-pelan. Salah satu cara kaya dari nol itu adalah punya lingkungan yang mendorong kita naik level tangga bebas finansial, bukan malah narik kita jatuh ke jurang sengsara. Yang keenam, belajar dari orang kaya. Mereka fokus ke arus kas, bukan penampilan. Orang kaya itu mikirnya bukan soal kelihatan kaya, tapi soal duit yang terus muter dan masuk tiap bulan. Mereka fokus banget ke arus kas, uang masuk dari bisnis, investasi, atau aset yang bekerja untuk mereka. Beda banget sama kebanyakan orang yang penghasilannya habis buat tampil keren di depan orang lain, padahal nggak punya tabungan. Kalau mau membangun kekayaan dari nol, mindset orang kaya ini yang harus kita tiru. Kita sering mikir punya barang mewah itu tandanya sukses, padahal itu cuma bikin kantong kering kalau nggak diiringi dengan pemasukan yang jelas. Mulai aja dari nyari penghasilan tambahan atau aset kecil yang bisa kasih pemasukan rutin. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan online, atau mulai investasi dari nominal kecil biar uang kita nggak nganggur. Yang terpenting itu bukan gaya, tapi gimana caranya uang kita bekerja buat kita, bukan cuma numpang lewat. Cara mulainya simple, yaitu catat semua pemasukan dan pengeluaran tiap bulan. Terus mulai mikir nih, kira-kira dari mana lagi ya uang bisa masuk tanpa harus nambah kerja rodi? Nah, dengan cara berpikir seperti ini, pelan-pelan kita bakal sadar bahwa arus kas itu jauh lebih penting daripada tampil mewah di depan orang. Dan itulah kunci awal buat membangun kekayaan secara pelan, tapi pasti. Yang ketujuh, bangun skor kredit yang baik. Jangan asal ngutang. Ngutang itu nggak selalu buruk, tapi kalau asal-asalan dan cuman buat gaya hidup, itu yang bisa jadi jebakan buruk. Banyak orang akhirnya bangkrut bukan karena penghasilan kecil, tapi karena hutangnya nggak sehat. Makanya penting banget buat punya skor kredit yang baik. Artinya kita tahu kapan harus berhutang, buat apa berhutang, dan bagaimana cara melunasi hutang tersebut.
Ini langkah penting yang sering dilewatkan, padahal pengaruhnya besar banget ke keuangan masa depan. Cara membangun skor kredit yang baik itu dimulai dari hal-hal kayak bayar cicilan tepat waktu atau pakai kartu kredit dengan bijak. Jangan pakai semua limitnya, dan pastiin selalu bayar sebelum jatuh tempo. Lama-lama kita punya track record yang bagus, dan itu bikin kita dipercaya oleh pihak pemberi pinjaman. Kalau suatu saat nih kita butuh dana yang lebih besar buat hal yang produktif, kita jadi lebih mudah mendapatkan pinjaman. Misalnya buat modal usaha kecil, beli alat kerja, atau investasi yang bisa kasih penghasilan balik. Kalau kita bisa manfaatin utang buat hal yang produktif, itu bisa jadi salah satu cara membangun kekayaan yang cerdas. Tapi kalau hutang cuma buat beli barang-barang konsumtif, ya ujung-ujungnya cuma nyusahin diri sendiri. Intinya bukan anti utang, tapi paham gimana cara pakai hutang dengan strategi. Dan itu semua dimulai dari disiplin kecil, kayak nyicil tepat waktu dan berhutang sesuai kemampuan membayar. Yang kedelapan, kekayaan datang ke orang yang konsisten dan disiplin, bukan hanya yang pintar. Banyak orang mikir yang jadi kaya itu pasti karena dia jenius, sekolah tinggi, atau punya koneksi. Padahal faktanya yang bikin orang pelan-pelan jadi kaya itu justru konsistensi dan disiplin, bukan sekedar kepintaran. Orang pintar bisa tahu banyak hal, tapi kalau nggak konsisten nabung atau investasi, ya tetap nggak ada hasilnya. Sementara orang biasa-biasa aja yang rajin menyisihkan uang setiap bulan bisa punya tabungan dan aset setelah beberapa tahun. Kalau masih bingung mau mulai dari mana, mulailah dari hal-hal kecil tapi rutin. Contohnya, menyisihkan uang Rp10.000 per hari atau catat semua pengeluaran setiap malam. Lama-lama kita jadi terbiasa mengatur uang, mengerti alurnya, dan mulai bisa mengatur strategi. Disiplin kecil-kecilan kayak gini, efeknya gede banget kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Ini salah satu prinsip penting dalam cara membangun kekayaan dari nol dengan gaji pas-pasan. Kamu nggak perlu langsung ngerti semua teori keuangan. Yang penting mulai aja dulu dan tahan komitmen. Kayak olahraga, hasilnya nggak kelihatan dalam seminggu, tapi bakal terasa dalam setahun. Jadi bukan soal siapa yang pintar, tapi siapa yang paling konsisten dan nggak gampang menyerah. Well, itulah 8 cara membangun kekayaan dari nol walau gaji pas-pasan. Apakah kamu ada tambahan tentang cara membangun kekayaan lainnya? Kalau ada, share ya. Kamu punya pendapat lain soal cara membangun kekayaan dari nol walau gaji pas-pasan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.